Setelah tahu aku bangkrut dan mengemis di jalanan. Primadona sekolah yang dingin dan tak kukenal memumutku pulang. Di sekolah pada siang hari, dia pura-pura tidak mengenalku. Tapi pada malam hari, dia dengan sabar membantuku belajar. Awalnya kukira dia adalah seorang dewi penolong yang baik hati. Tapi sampai pada saat aku memutuskan untuk pergi, matanya memerah. Sudut bibirnya terangkat, menunjukkan sedikit kegilaan yang tidak wajar. Sayang, sekarang sudah terlambat untuk pergi. Saat makan siang, aku sedang makan dengan kepala tertunduk di sudut kantin. Seseorang mengetuk meja di hadapanku. Aku mengangkat kepala dan menatapnya dengan tajam. Waktu kecil, kami tinggal berdekatan. Dia merebut permen lollipopku. Aku menginjak boneka Barbie-nya hingga rusak. Dia melaporkanku karena menulis surat cinta. Aku merobek pekerjaan rumahnya. Kami terus bertengkar hingga masuk ke SD yang sama. SMP dan SMA. Orang yang sedikit mengenal kami berdua akan mengatakan kami teman masa kecil. Tumbuh bersama, pasti akan berakhir bersama. Tapi kenyataannya, wanita ini sedang dipeluk oleh pria tampan sekolah dan tersenyum padaku. Aku akan duduk di seberangmu untuk makan seadanya. Tidak keberatan kan? Aku meliriknya tanpa bersuara. Dan terus makan dengan kepala tertunduk. Licia tersenyum. Dan benar-benar duduk bersama pacar tampannya. Melihat mereka berdua saling menyuapi daging babi asam manis. Dan aku menyuapimu ayam goreng renyah. Aku dengan tanpa ekspresi membersihkan piringku dan bangkit berdiri. Saat akan pergi, Licia entah kenapa marah. Saat kami berpapasan, dia mengulurkan tangan dan menarik bajuku. Ye Feng, keluargamu sudah sangat miskin sampai tidak punya ayam petelur pun. Kamu masih saja bergaya seperti tuan muda. Karena tarikan itu, tanganku terlepas. Semua peralatan makan jatuh ke lantai, menarik perhatian semua orang di sekitar. Licia masih menunjukkan sifat nona mudanya. Kenapa tidak bicara? Sudah jadi bisu. Rumahmu sudah disegel. Ayahmu kabur dengan wanita lain. Sekarang kamu tinggal di kolong jembatan mana? Dengan hubungan rumit kita ini. Kalau kamu memohon padaku, kamar pelayan di rubanah rumahku masih kosong. Dia belum selesai mengoceh. Tiba-tiba terdiam. Karena aku sedang menatap dengan wajah pucat. Terpaku menatap. Yang jatuh bersama nampan tadi. Ada juga puluhan halaman. Catatan tulisan tangan. Tulisannya rapi dan terstruktur. Jelas bukan tulisanku. Namun, sekarang semuanya ternoda oleh kuah dan saus. Berantakan sekali. Licia mengangkat alisnya dan dengan angkuh menginjaknya. Kenapa? Tidak punya contekan lagi. Mau berubah jadi murid teladan. Rasa dingin merambat naik dari kakiku. Dalam kepanikan, aku perlahan menatap Licia. Mengambil nampan. Dan melakukan sesuatu yang bahkan ayahku sendiri akan memukul dada. Dan menyebutnya tindakan kasar. Dengan suara keras. Kepala Licia tidak apa-apa. Tapi jeritan pacar tampannya malah menarik perhatian lebih banyak orang. Di tengah kerumunan, mataku bertemu dengan sepasang mata yang dingin dan jernih. Pertemuan itu hanya sesaat. Orang itu hanya menatap wajahku selama 1 detik. Lalu berjalan pergi seolah hanya lewat. Hatiku bergetar. Aku tidak tahan dan memukul kepala Licia sekali lagi. Anjing bodoh, kamu mencelakaiku. Aku akan mati malam ini. Pelajaran sore hari. Seperti biasa ada tes kecil ketiga minggu ini. Aku melirik catatan yang sudah hancur lebur. 2 jam kemudian, aku membawa kertas ujian dengan nilai gagal. Dan berjalan keluar dari gerbang sekolah dengan lesu. Tanpa sengaja, aku menabrak bahu seseorang. Belum sempat melihat wajahnya. Aku lebih dulu mencium aroma yang familiar. Sepertinya itu adalah sabun mandi promo 3 botol besar. Yang aku bawa pulang dari supermarket minggu lalu. Aroma yang sama. Kali ini, bahkan niat untuk melihat wajahnya pun sirna. Aku bergumam minta maaf. Dan ingin segera pergi. Orang itu tidak menahanku. Hanya saja terdengar suara beberapa gadis dari belakang. I see you. Mau main bola? Beberapa orang dari tim tenis hari ini tidak ada les privat. Semua sudah berkumpul. Tinggal menunggumu. Dia berkata, hari ini tidak bisa. Malam ini ada urusan. Setelah berjalan kaki 20 menit, aku dengan lihai berbelok ke kiri dan ke kanan di gang-gang kecil. Dan akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan tempat tinggal tua.
Dinding luar rumah itu belang-belang, seperti buku harian yang sudah usang karena matahari. Tapi di luar jendelanya ada beberapa pot mawar merah cerah. Tidak diragukan lagi. Itu juga yang aku bawa pulang dari pasar lok beberapa hari yang lalu. Aku menghela napas pelan, mengeluarkan kunci dan hendak membuka pintu. Dari belakang terdengar gesekan roda sepeda dengan lantai semen yang mengeluarkan suara melengking. Aku berbalik. Ansiu menopang sepedanya dengan satu kaki dan menatapku dengan datar. Seperti sebatang rokok dingin yang belum dinyalakan, tidak bergerak, tapi tanpa sadar menarik perhatian. Aku menelan ludah, menggenggam kunci erat-erat di telapak tanganku. Tenggorokanku terasa tercekat. Tadi sepertinya aku tidak sengaja menabrakmu. Tapi dulu kamu bilang di sekolah tidak boleh menyapamu. Jadi belum selesai aku bicara. Dia sudah dengan cepat memarkir sepedanya. Dengan satu tangan membawa tas sekolah. Dia sudah berada di depanku. Hanya mengucapkan beberapa kata singkat, berbalik dan buka pintu. Sebenarnya, jauh sebelumnya, sudah ada orang yang mengaitkan namaku dan nama Ansiu bersama-sama. Yang satu adalah tuan muda manja yang lahir dengan sendok emas. Yang satunya lagi adalah primadona sekolah yang dingin. Yang nilainya selalu berada di peringkat atas. Kombinasi seperti ini tentu saja ada yang menyukainya. Meskipun begitu, aku saat itu, bahkan saat berpapasan pun, kami tidak akan saling melirik. Hubungan kami benar-benar tidak akrab. Namun, tidak ada yang tahu. Aku dan Ansiu baru benar-benar berinteraksi. Pada malam, saat keluargaku bangkrut, aku berjongkok dengan bingung di depan pintu sebuah minimarket. Dan Ansiu, seolah-olah memungut seekor anjing, membawaku pulang ke rumahnya. Meskipun yang disebut rumah itu hanyalah sebuah kamar sewaan yang lembab seluas sekitar 20 meter persegi. Di dalam rumah kecil yang sempit ini, dia memasak untukku, mencuci bajuku, membangunkanku di pagi hari dan mengajariku rumus matematika. Pelayanannya benar-benar kelas 1, dan uang sewanya adalah rapor ujian bulanan. Harus masuk 100 besar di angkatan. Saat mendengar syarat itu, aku menatapnya dengan putus asa. Kak, bagaimana kalau kamu rampok saja aku? Ansiu menatapku selama beberapa detik tanpa ekspresi, lalu menangkup wajahku dengan kedua tangannya. Jaraknya sangat dekat. Dia berkata, setelah merampok uang, aku dengan tragis mengeluarkan dari saku bagian dalam jaketku sisa uang 200 yuan yang kumiliki. Dengan gemetar menyerahkannya padanya. Tapi yang menyambutku adalah sebuah buku yang dilemparkan ke pelukanku. 5 tahun ujian masuk perguruan tinggi. 3 tahun simulasi. Ansiu mengucapkan beberapa kata singkat, berbalik, dan masuk ke dapur. Tulislah. Setelah setengah jam, akan diperiksa. Pikiranku kembali ke dunia nyata. Cahaya lampu kuning redup menyinari langit-langit yang rendah. Cat dindingnya sedikit terkelupas. Di dalam ruangan, begitu sunyi hingga hanya terdengar suara detak jam dinding. Ansiu ada di depan meja, dengan santai membolak-balik catatan yang telah dirusak itu. Dia hanya meliriknya sebentar, lalu meletakkannya di samping. Sepertinya tidak terlalu mempedulikannya. Aku berkata dengan malu, maafkan aku. Catatan yang kamu bantu rapikan, aku malah membuatnya jadi seperti ini. Itu bukan masalahnya. Ansiu memotong perkataanku. Aku melihat dengan saksama. Entah sejak kapan di tangannya sudah ada kertas. Ujian kecilku yang nilainya gagal. Suaranya tidak menunjukkan kehangatan. Setelah akhir pekan ini, minggu depan adalah ujian bulanan. Apa kamu begitu tidak sabar ingin diusir olehku? Tidak ingin tinggal bersamaku lagi? Aku tanpa sadar menggelengkan kepala. Menyangkal. Tidak. Bagaimana mungkin? Tadi siang terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Kamu tahu itu. Aku tidak bisa berkonsentrasi saat ujian. Terus memikirkan kalau kamu akan marah. Maafkan aku. Ansiu sepertinya tiba-tiba menangkap suatu poin penting. Dia mengangkat matanya dan menatapku. Seperti kolam yang dalam. Jadi, selama ujian berlangsung, kamu terus memikirkan apakah aku akan marah atau tidak? Aku terdiam. Ansiu berdiri. Berjalan selangkah demi selangkah mendekat. Dia menatapku. Kamu takut padaku? Aku bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Aku merasa udara yang kental dan lengket ini seolah mencekik pita suaraku. Tidak bisa mengeluarkan satu suku kata pun.
Anxiu terus mendekat. Kenapa tidak bicara? Sekarang juga sedang memikirkan hal lain. Jarak kami terlalu dekat. Aku bahkan bisa melihat bayangan bulu matanya di wajahnya. Dan sedikit ketidaksabaran saat dia sedikit mengerutkan kening. Serta sesuatu yang rumit dan tak terduga. Aku tidak. Dia menatapku dan tiba-tiba tertawa kecil. Suaranya rendah. Mengerti. Detik berikutnya, dia mengangkat tangannya. Ujung jarinya menempel di tepi dinding dan menekannya dengan lembut. Klik. Lampu padam. Dalam kegelapan, hanya suara kertas yang diremas menjadi bola terdengar. Seperti sebuah vonis tanpa suara. Anxiu angkat bicara. Suaranya tidak keras, tetapi tidak bisa dibantah. Berlutut. Detik berikutnya, mulutku tidak bisa berkata apa-apa. Aku membleku seketika. Seluruh tubuhku terpaku dalam kegelapan. Sepertinya sudah kuduga. Atau mungkin seperti bekas kertas yang tergores di tepi lembar ujian. Aku menderita rabun senja ringan. Saat ini, meskipun aku berusaha keras membuka mata, aku tidak bisa melihat apa-apa. Hanya bisa merasakan napas Anxiu berhembus di dekat telingaku. Sangat pelan, seperti pisau yang menggores bulu. Suaranya sangat rendah dan stabil, menggunakan intonasi yang sama seperti saat dia mengajariku soal. Aku ragu sejenak, tanpa sadar ingin mundur. Detik berikutnya, ujung jari Anxiu menyentuh tengkukku dengan kekuatan yang terkendali, mendorongku ke depan. Aku terpaksa berlutut. Ubin yang dingin menempel di lututku. Rasa sakit menjalar dari sela-sela tulang, mengikis sisa keraguanku, hingga Anxiu mengambil bola kertas ujian yang telah diremas itu dan memasukkannya ke bibirku. Kertas itu. Aku sedikit terkejut. Tapi tubuhku secara tidak sadar menurut dan menggigit bola kertas itu. Bola kertas yang kusut. Ujung kertas ujian itu masih berbau tinta samar. Seolah mewakili semua kekacauan dan penderitaan di hari Jumat ini. Dia tampak puas. Dengan lembut mengucapkan, "Bagus sekali. Bagaimana rasa soal-soalmu yang salah?" Anxiu selalu seperti ini. Kata-katanya seperti penilaian dalam ujian dadakan. Dingin dan berwibawa. Saat ini, ada sedikit nada mengejek. Kenapa tadi kamu ragu? Tidak tahan. Aku menggigit bola kertas itu. Tidak mau mengeluarkan suara sedikit pun. Hanya merasa pipiku semakin panas. Anxiu berjongkok. Ujung jarinya menopang lantai di sampingku. Seolah mengurungku dalam sangkar. Ye Feng, kamu tahu di mana letak kesalahanmu hari ini? Dia mendekat. Suaranya menempel di telingaku. Setiap kata terdengar jelas. Aku mengangguk lalu menggeleng. Seperti murid yang tidak bisa menemukan inti pertanyaan. Membuatmu takut bukanlah niatku. Aku bukan jembatan rintangan yang harus kamu hindari dalam hidupmu. Aku hanya berharap kamu bisa makan dengan baik, tidur dengan nyenyak, dan belajar dengan giat. Untuk dua yang pertama, aku akan berusaha menjamin kualitas hidupmu. Untuk yang terakhir, kamu jelas sudah melakukannya dengan sangat baik sebelumnya. Kemajuanmu sangat pesat. Tapi hari ini, orang yang tidak penting bisa dengan mudah menarik perhatianmu, menyebabkan hasil ujian yang mengecewakan ini. Jadi, hukuman untukmu itu perlu. Tiba-tiba, aku akhirnya tidak tahan dan terbatuk. Bola kertas itu pun ikut keluar. Aku terengah-engah, belum sempat mengatur napas. Anxiu sudah berdiri. Nadanya kembali tenang seperti biasanya. Bangun. Salin ulang 3 kali soal yang salah. Sebelum selesai. Tidak boleh makan. Aku masih berlutut. Sejenak tidak bisa bereaksi. Anxiu sudah kembali ke meja. Membuka buku catatan soal salah yang terkena noda minyak itu. Nadanya datar seperti air. Nanti, aku akan memberikan beberapa soal serupa lagi. Untuk menguji pemahamanmu terhadap soal yang salah. Setelah berkata begitu, dia berbalik dan masuk ke dapur. Sementara aku menatap punggungnya. Di atas kepalaku perlahan muncul sebuah tanda tanya besar yang tak terlihat. Aku baru saja menjalani tes kepatuhan. Anxiu seolah tidak terjadi apa-apa. Mencuci piring dengan suara gemericik air di dapur. Aku menelungkup di meja. Melanjutkan menyalin soal-soal yang salah itu. Tulisan di kertas baris demi baris bertumpuk. Mataku terasa perih. Pergelangan tanganku juga mulai terasa sakit. Seolah terikat di atas meja kecil ini. Tidak bisa bergerak. Waktu terasa seperti air.
sedikit demi sedikit meresap ke dalam sarafku. Aku mulai melamun, pikiranku seperti tali yang putus. Tidak bisa ditarik kembali. Mungkin lebih baik kabur ke taman, atau ke kolong jembatan. Bahkan jika harus berjongkok di jalanan. Memakan sisa mie instan dari tempat sampah. Itu lebih nyaman daripada di sini. Aku ini sebenarnya dianggap apa sekarang? Dan Anxiyu. Atas dasar, apa dia melakukan ini? Sejak kecil aku selalu dimanja. Tidak ada yang berani menyentuhku seujung jari pun. Atas dasar, apa dia menyuruhku berlutut dan menggigit? Tiba-tiba pandanganku kabur. Penakku berhenti. Rumusnya terbalik. Suara Anxiyu tiba-tiba terdengar. Seperti sebuah kail yang menarikku kembali dari lamunan. Punggungku seketika menegang. Aku tidak bersuara. Fokus. Aku tahu. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Berbalik dan kembali ke dapur. Sesaat kemudian, dia membawa semangkuk mie daging sapi tomat yang masih mengepul dan meletakkannya di meja. Kuah merahnya mendidih. Aromanya semerbak. Irisan daging sapinya rapi. Bahkan minyak pun direbus dengan pas. Di sampingnya, ada segelas susu panas yang sudah dihangatkan. Dinding gelasnya dilapisi embun putih. Aku menelan ludah pelan-pelan. Aku melirik Anxiyu, diam-diam. Dia sedang duduk di seberangku dengan kepala tertunduk dan tatapan dingin. Halaman demi halaman. Merapikan kembali catatan yang telah kukotori. Yang bisa dihapus. Dihapus. Yang bisa diperbaiki. Diperbaiki. Bibirnya sedikit terkatup. Profil wajahnya sangat indah dan dingin. Namun, ekspresinya hanya seperti sedang memperbaiki barang yang tidak berharga. Aku menggertakkan gigi dan menatapnya tajam. Lalu tanpa sadar, karena takut, aku segera menundukkan kepala. Waktu menjadi dingin dan lengket. Menampil di tubuhku. Membuatku sulit bernapas. Entah karena terlalu lapar. Atau karena hal lain. Pikiranku perlahan tenggelam dalam soal di hadapanku. Awalnya kukira salah soal ini akan membutuhkan banyak tenaga dan waktu. Tapi saat aku benar-benar tenang, setelah menyelesaikannya satu persatu, mangkuk mie daging sapi itu ternyata masih sedikit panas. Mungkin karena akhirnya bisa melepaskan sedikit ketegangan. Dari tekanan yang berkepanjangan, aku meletakkan pena dan mengangkat mangkuk mie. Kuahnya masih panas. Minyak merah berkilauan mengapung di atas kuah. Aroma daging sapi merasuk ke hidung. Aku baru mengambil suapan mie pertama. Belum masuk ke mulut. Ding dong. Suara bel pintu tiba-tiba berbunyi. Di dalam rumah yang sunyi seperti perpustakaan ini, suara itu terdengar sangat menusuk. Aku tertegun sejenak. Belum sempat bereaksi. Bel pintu berbunyi untuk kedua kalinya. Gerakan Anxiyu juga terhenti. Dia berdiri, berjalan ke pintu, dan melihat dari lubang intip. Lalu sepertinya tertawa. Suaranya sangat jernih, ramai sekali. Aku masih bingung. Saat pintu terbuka, angin dingin masuk. Yang berdiri di luar adalah Licia. Mengenakan seragam sekolah lengan panjang yang tidak sesuai aturan. Ekspresinya santai seolah kembali ke rumahnya sendiri. Sikap acuh tak acuh yang hanya muncul saat seseorang merasa sangat superior. Pandangannya beralih ke mangkuk di tanganku. Alisnya terangkat, tersenyum seolah menonton pertunjukan. Nadanya cukup menusuk. Ye Fang, diam-diam kamu bersembunyi di tempat seperti ini. Kalaupun mau mencari orang untuk memeliharamu, setidaknya pilihlah yang berkelas. Barang rongsokan seperti ini juga kamu mau? Ceka, seleramu itu. Aku menggenggam sumpitku erat-erat. Ujung jariku memutih. Anxiyu seolah tidak mendengar. Dia dengan perlahan menuangkan segelas susu panas lagi untukku. Lalu baru menatap wanita di depan pintu. Licia mengangkat alisnya, melipat tangannya di dada. Dengan sikap santai dia berkata, "Aku datang untuk menjemputnya pulang." Dia mengatakannya dengan lancar dan alami. "Ye Feng, ayahmu memang sedang dalam masalah. Tapi keluargaku tidak. Bagaimana kehidupanmu dulu? Kembalilah seperti itu." Aku terdiam. Tidak bisa berkata apa-apa. Tatapanku beralih pada Anxiyu. Aku menemukan ekspresinya tidak lagi setenang sebelumnya. Ada lapisan emosi yang tidak ku mengerti. Dia perlahan menatapku, seolah menunggu reaksiku. Licia berjalan lurus ke arahku. Ujung jarinya memainkan rambutku. Nadanya dibuat-buat lembut. "Kita ini teman masa kecil. Dulu saat kamu sakit,
Aku bahkan pernah membantumu minum obat. Sekarang kamu sedang kesulitan. Masa aku tega melihatmu menyalin soal sampai matamu merah di sini? Ikut aku pulang. Melihat aku masih belum memberikan jawaban, Li Xia akhirnya tidak bisa berpura-pura lagi. Dia duduk sembarangan di kursi. Kakinya yang jinjang sedikit terangkat. Nadanya kembali 100% angkuh. Sejujurnya, aku tidak tahu, apalagi yang kamu ragukan. Ikut aku pulang. Aku akan memberimu makan dan minum yang enak. Tidak akan memaksamu belajar. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Tentu saja, kalau tuan muda sepertimu ingin mencari teman bermain. Dia berhenti sejenak. Sudut bibirnya menyeringai sinis. Aku juga tidak akan menolakmu. Siapa yang mau ditemani olehmu? Aku jijik menghadapi Li Xia, yang sejak masuk sudah menunjukkan provokasi dan penghinaan tanpa ditutupi. Aku akhirnya tidak tahan dan merasa muak. Mendengar itu, Li Xia tidak marah. Jarinya mengetuk-ngetuk meja. Nadanya santai dan ringan. Jangan langsung menolakku. Ye Feng, begini saja. Kalau kamu benar-benar bertekad ingin menjadi murid teladan, aku bisa mencarikan tim guru terbaik senasional untukmu. Setiap hari dengan intensitas tinggi. Membantumu belajar dengan cara yang berbeda-beda. Kalau tidak mau terlalu lelah, kamu bahkan tidak perlu ikut ujian masuk perguruan tinggi. Aku bisa segera menghubungi orang untuk memoles latar belakangmu. Kamu bisa kapan saja pergi ke luar negeri untuk sekolah di universitas ternama. Harta keluargaku. Bahkan jika kamu foya-foya seumur hidup pun tidak akan habis. Tidak peduli pilihanmu yang mana. Bukankah itu semua lebih baik daripada tinggal di sini tanpa martabat, menumpang hidup dan bergantung pada wajah orang lain? Li Xia mengoceh panjang lebar. Dan aku hanya menangkap satu poin penting. Ikut dengannya atau tetap di sini. Terus diperlakukan seperti anjing oleh Anxiu. Hukuman apa? Tes kepatuhan apa? Apakah karena dia membawaku pulang saat aku paling terpuruk? Memberiku makan dan pakaian. Memberiku tempat yang aman untuk tidur. Membantuku belajar. Dan memberikan wajah cantiknya yang datar itu. Untuk kulihat setiap hari. Dia bisa memperlakukanku seperti ini. Memikirkan hal ini. Aku entah kenapa merasa sedikit bersalah. Diam-diam melirik ke arah Anxiu. Tapi saat ini, dia sepertinya sudah benar-benar keluar dari emosinya tadi. Tidak ada gerakan. Tidak ada ekspresi. Bahkan kelopak matanya pun malas untuk diangkat. Dia begitu tenang hingga terasa kejam. Bahkan jika aku pergi sekarang juga, sepertinya tidak akan menimbulkan gejolak apapun di hatinya. Tapi aku malah merasa sedikit kesal. Jelas-jelas dia yang memaksaku sampai ke titik ini. Kalau mau pergi, pergi saja. Anxiu akhirnya angkat bicara. Nadanya tidak berat, tapi membuatku tertegun sejenak. Anxiu berdiri. Jarinya mendarat di buku catatan soal salah yang baru saja aku selesaikan. Dengan santai membolak-balik beberapa halaman. Kalau kamu merasa aku terlalu memaksamu, maka pindah ke tempat lain juga bagus. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya kamu mau pergi. Aku baru teringat, saat pertama kali dipungut pulang oleh Anxiu. Aku sering sekali menunjukkan sifat tuan mudaku. Tidak mau minum susu murah, tidak mau makan makanan sisa, tidak mau menghafal, tidak mau belajar. Suatu malam, aku benar-benar kabur hampir semalaman. Berjalan dari ujung Lingxi ke jalan barat sana. Sangat sedih, bahkan terjatuh di tangga taman. Anxiu tidak mempedulikan kemanjaanku. Hanya saja sepanjang malam itu, dia diam-diam mengikutiku dari belakang tidak jauh. Dan pada akhirnya menggendongku pulang. Dan bayarannya adalah keesokan harinya sebagai perwakilan sekolah. Dalam pidato yang harus ia sampaikan, dia hampir gagal karena mengantuk. Memikirkan hal itu, hatiku dipenuhi perasaan asam yang rumit. Aku baru mau membuka mulut, tapi belum selesai bicara. Anxiu kembali berkata dengan dingin, "Kali ini, kalau sudah pergi, jangan kembali lagi." Aneh sekali, rasa sedih dan kecewa. Sepertinya karena satu kalimat dari Anxiu, amarah yang kutahan tiba-tiba lenyap, seolah benar-benar menyatakan kegagalanku. Aku berusaha menelan kembali semua emosi yang hampir meluap ke perut, dan malah tertawa dingin. Suaraku serak. "Baiklah, itu katamu." Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Hanya mengambil jaket seragam di sandaran kursi dan memakainya dengan perlahan.
Mungkin jika sedikit lebih lambat, An Siyu akan mengatakan sesuatu. Siapa tahu dia akan menahanku. Tapi sampai aku mengikuti Li Xie keluar pintu dan mendengar suara pintu dikunci dari belakang, An Siyu tetap diam 1000 bahasa. Aku dibawa keluar dari gang, merasa sedikit linglung dan putus asa. Di telingaku terdengar ocehan Li Xie yang tidak ada isinya. Tidak jauh dari sana, terparkir Maybach Pink kesayangannya. Di bawah sinar bulan, mobil itu bagaikan seekor binatang buas yang berkilau lembut. Bagaimana? Cantik kan? Hadiah ulang tahun dari ayahku. Bicaralah sedikit. Aku sangat kesal. Akhirnya memukul kap mobilnya. Kamu sangat menyebalkan. Penyahlah. Li Xie tertegun sejenak. Kemudian tersenyum seperti seorang nona besar. Hari ini kamu yang berkuasa. Mau pergi kemanapun, aku akan menuruti kemauanmu. Aku terdiam selama beberapa detik, dan akhirnya masuk ke dalam mobil. Saat pintu Maybach tertutup, aku seolah terkunci di dunia lain. Dunia yang tidak ada hubungannya dengan An Siyu. Li Xie tidak salah. Mengikutinya memang hidup dalam kemewahan. Tapi dia juga tidak berkata jujur. Yang disebut membawaku pulang ke rumahnya mulai terasa berbeda sejak malam kedua. Hari ini menemaninya ke bar. Besok ke aula dansa. Lusa ke klub kelas atas. Aku berulang kali menolak, bahkan mengunci diri di kamar. Hanya ingin mencari tempat yang tenang untuk belajar. Meskipun begitu, detik berikutnya, pintu kamar tetap terbuka dengan kunci cadangan. Li Xie berdiri di ambang pintu tersenyum padaku. Aku baru sadar. Mungkin keadaan seperti inilah yang benar-benar disebut menumpang hidup. Hari itu, aku kembali diseret keluar oleh Li Xie dengan setengah bujukan dan setengah paksaan. Aku tahu kamu sedang kesal akhir-akhir ini. Temani aku bermain untuk terakhir kalinya. Tenang saja. Malam ini, aku akan membawamu ke tempat yang bagus dan tenang. Sebuah bar mewah di selatan kota. Aku duduk di sudut tanpa banyak bicara. Cahayanya terlalu kuning. Aroma alkoholnya terlalu pekat. Di udara tercium aroma parfum. Para model pria berdandan glamor. Setiap gerak-gerik mereka menunjukkan kemewahan dan keangkuhan. Sesekali mereka melirik ke arah Li Xie dengan tatapan yang seolah-olah ada dan tiada. Ye Fang, jangan cemberut malam ini. Li Xie mendorong gelas anggur ke hadapanku. Tersenyum polos. Aku membawamu ke sini untuk bersantai. Jangan merusak suasana. Aku tidak menanggapinya. Menatapnya dengan jengkel. Tidak bohong. Beberapa pria muda di sebelah mulai berbisik-bisik. Kau dengar bar ini baru saja merekrut seorang bartender baru. Sangat cantik. Bahkan lebih cantik dari Li Ji. Dan dia tipe kakak perempuan yang dingin dan berkuasa. Terakhir kali, aku melihatnya meracik minuman tanpa berkata sepatah kata pun. Auranya yang dingin membuat kakiku lemas. Mendengar itu, Li Xie tersenyum miring. Apa sehebat itu? Dia mengangkat tangan dan memanggil pelayan. Suruh bartender barumu kemari. Kakak di sini punya tantangan untuknya. Beberapa menit kemudian, dari arah bar terdengar suara benturan peralatan gelas. Aku mengangkat mata. Jantungku berdebar kencang. An Siyu. Dia mengenakan seragam hitam bar. Lengan bajunya digulung, memperlihatkan lengannya yang putih pucat dan ramping. Membawa nampan dan berjalan ke arah kami. Li Xie menyipitkan matanya, tersenyum dengan niat buruk. Aku jadi tahu bagaimana murid teladan sepertinya dulu bisa memeliharamu. Sahabat baikku adalah pemilik bar ini. Bahkan gaji pelayannya adalah yang tertinggi di industri ini. Dalam semalam, belum lagi gaji pokok, uang yang diselipkan ke bajunya oleh para tuan muda kaya raya itu. Dan nomor kontak yang didapat bisa sangat banyak. Ceka. Jangan menilai buku dari sampulnya. Kupikir dia benar-benar primadona yang tak tersentuh. Dan hanya fokus belajar. Li Xie dengan mesra mengelus kepalaku. Untung saja aku membawamu kembali. Kalau tidak, membiarkanmu di sisi orang seperti ini, bagaimana aku bisa tenang? Aku menunduk tanpa menjawab. Apakah Li Xie sengaja melakukannya? Tapi mataku tanpa sadar tertuju pada sosok yang semakin mendekat itu. Dia berjalan dengan tenang. Di nampannya, 2 gelas minuman keras yang sudah diracik diletakkan dengan stabil. Gerakannya cekatan. An Siyu berhenti di depan kami. Dia tidak menatapku, hanya sedikit membungkuk. Matanya tidak menunjukkan emosi apapun. Nona,
Pesanan Anda. French kiss. Dia meletakkan gelas satunya di hadapanku. Aku tanpa sadar mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tanpa sengaja bersentuhan dengan ujung jarinya. An Siyu menarik kembali jarinya. Menaruh nampan di lekukan lengannya. Dia berdiri tegak. Tanpa ekspresi sedikit pun di wajahnya. Li Xia mengangkat gelasnya dan menyesap sedikit. Lalu tersenyum dingin. Minuman sampah apa ini? Dia membanting gelasnya ke meja. Cairannya terciprat kemana-mana. Buatkan aku ramus Genvis. Li Xia menyeringai. Kalau tidak bisa, segera nyah dari sini. Hatiku mencelos. Aku tahu Li Xia sengaja ingin mempersulitnya. Minuman jenis ini terkenal sangat sulit dibuat. Tidak hanya prosesnya yang rumit, tetapi juga harus dikocok selama 15 menit. Sedikit saja kesalahan. Semua usaha akan sia-sia. An Siyu tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Hanya mengangguk sopan. Baik, Nona. Dia menyingsingkan lengan bajunya. Mensterilkan dan menyiapkan bahan. Dia diam sepanjang proses. Dengan konsentrasi yang nyaris fanatik. 10 menit berlalu. Di depan bar sudah penuh sesak. Entah siapa yang pertama kali mengeluarkan ponsel. Dan diam-diam merekam video. Dia membawa 2 gelas minuman dan kembali ke meja kami. Ramus Genvis. Silakan dinikmati. Aku menatap lekat-lekat gelas di hadapanku. Bahkan ada hiasan bunga putih kecil yang manis. Aku memegang gelas itu dengan kedua tangan tak percaya. Menyesapnya sedikit seperti anak ayam mematuk beras. Lalu tertegun. Tidak ada alkohol. Aku menatap An Siyu. Meskipun matanya masih terlihat datar. Aku sepertinya bisa membaca arti di balik tatapannya padaku. Makna samar itu. Tidak boleh minum alkohol. Sebaliknya, di sisi Li Xia, dia meminum habis 1 gelas. Ekspresinya berubah dari meremehkan menjadi sedikit terkejut. Dan akhirnya sedikit kanggung. Entah ramuan kuat, apa yang dicampurkan An Siyu ke dalam minumannya. Hingga membuat nona besar yang selalu angkuh ini memintanya membuatkan 1 gelas lagi. Namun, saat itu An Siyu sudah dikerumuni oleh para pria tampan yang menonton. Wajah Li Xia seketika berubah masam, menunjukkan sikap nona besarnya. Berteriak keras ke arah An Siyu. Hei, bukankah aku bilang tambah 1 gelas lagi? An Siyu hanya mengangkat tangan dan melihat jam tangannya. Lalu tersenyum sopan, namun dingin. Maaf, Nona. Jam kerja saya sudah habis. Dia kemudian berbalik dan berkata pada pemilik bar. Ini hari terakhir saya bekerja. Saya sudah berdiskusi dengan manajer. Terima kasih atas perhatiannya selama ini. Orang itu terkejut. Teringat sesuatu. Dengan nada sedikit menyesal. Aku tahu kamu akan pergi ke luar negeri sebentar lagi. Untuk ikut kompetisi apa itu namanya. Jadi sekarang fokus pada urusan penting. Ya, tanda tanya. Mendengar itu, An Siyu mengangguk. Tapi kali ini, tatapannya tertuju lekat padaku. Dia menjawab dengan lambat dan mantap. Ya, urusan penting. Aku merasa panas di pipi karena tatapan itu. Merasa sangat malu. An Siyu akan fokus pada urusan penting. Lalu aku ini dianggap apa? Terus bersama Li Xia. Tenggelam dalam kemewahan dan pesta pora siang dan malam. Tawa dan canda di bawah lampu kota yang gemerlap. Semua itu bukanlah tempat yang seharusnya untukku. Apa yang telah kulakukan selama ini? Tak lama kemudian, aku mendapatkan ganjaran yang setimpal. Ujian simulasi pertama sebelum ujian masuk perguruan tinggi sangatlah penting. Pada hari pengumuman hasil, aku menatap rapor di tanganku dengan tatapan kosong. Jaraknya puluhan poin dari nilai minimal untuk masuk universitas unggulan. Dan jarak itu dulu jelas-jelas sudah ditutupi oleh An Siyu dengan baik. Sapuan puasnya yang teliti. Sementara nama An Siyu masih kokoh bertengger di puncak daftar nilai. Seolah tak tergoyahkan. Malamnya, saat kembali ke rumah Li Xia, untuk pertama kalinya aku tidak bersembunyi di kamar, melainkan duduk di teras, memandangi langit yang perlahan meredup di kejauhan, memegang rapor, menatap angka-angka yang menyakitkan itu. Buku-buku jariku perlahan mengerat. Li Xia kembali menggoyangkan kunci Maybach-nya. Berteriak, "Hei, Ye Fang, ayo ku bawa ngebut." Aku perlahan menutup mata. Di benakku muncul wajah An Siyu. Dingin, terkendali. Bahkan pelit untuk memberiku satu kata pujian pun.
Tapi orang inilah, di saat aku berada di titik terendah, berkali-kali mencengkeram tengkukku agar tidak jatuh, memaksaku untuk bangkit. 10 menit kemudian, aku tetap membuka ponselku, dengan ragu mengirimkan sebuah pesan. Ansiyu, aku ingin les tambahan. Sebenarnya aku tidak berpikir dia akan membalas. Dulu aku selalu mengira dia hanyalah murid teladan miskin yang berparas lumayan dan bekerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan. Hanya itu saja. Tapi kenyataannya, dia memiliki kemampuan untuk masuk ke universitas terbaik, memiliki masa depan yang cerah. Bahkan sekarang sebagai seorang bartender, uang tip yang didapatnya dalam beberapa malam sudah cukup, setara dengan gaji sebulan orang biasa yang bekerja kantoran. Tanpa aku yang menjadi beban, hidupnya pasti akan lebih baik. Tapi yang mengejutkanku adalah, tidak sampai setengah menit setelah pesan terkirim, ponselku berdering tanda panggilan masuk. Peneleponnya ICU. Aku tanpa sadar menggenggam ponselku erat-erat. Detak jantungku seketika menjadi tidak beraturan. Tapi tanganku lebih cepat dari otakku. Aku tanpa ragu mengangkat telepon itu. Suara di seberang sana terdengar rendah, anggun, dan dingin. Kenapa? Napasku tertahan. Setelah beberapa saat baru berkata pelan. Ujian simulasiku kali ini gagal. Bisakah kamu mengajariku lagi untuk beberapa waktu? Keheningan memanjang di telinga, seperti ujung jarum yang menggores kepalaku, menyiksa hingga saraf terasa kebas. Ansiu tidak langsung menjawab. Melalui gelombang radio aku bisa mendengar suara dia menutup pulpen. Setelah lama, dia akhirnya angkat bicara. Kamu sekarang tinggal di rumah Licia. Aku sedikit tergagap, tapi aku punya kamar sendiri. Setelah berkata begitu, aku merasa diriku aneh. Kenapa harus menjelaskan hal itu? Ansiu di seberang telepon sepertinya tertawa dingin, lalu berkata dengan datar, les tambahan boleh saja, tapi sekarang situasinya berbeda. Aku tertegun. Apa maksudnya? Nadanya tenang, namun tidak bisa ditolak. Waktuku tidak banyak. Siang hari aku sekolah, sore hari latihan untuk kompetisi, kecuali akhir pekan. Aku ada waktu setelah jam 10 malam. Aku langsung terdiam. Saat berbicara lagi, nadaku terdengar sedikit curiga. Apa kamu sengaja? Ini kan? Seperti memaksaku untuk tinggal di rumah Ansiu. Dia tertawa kecil, seolah malas membantah. Mau les atau tidak? Kamu pilih sendiri. Dulu bukannya kamu pergi dengan sangat tegas. Aku terdiam oleh kata-katanya. Tidak bisa berkata apa-apa. Setelah lama, aku berkata dengan suara rendah, besok akhir pekan. Besok aku pindah ke sana. Bagus sekali. Entah itu hanya perasaanku atau apa. Di akhir kalimat Ansiu, sepertinya ada gelembung kecil kebahagiaan. Dia segera menambahkan, datang saja sendiri. Bawa 2 pasang seragam sekolah ganti. Yang lainnya sudah ada di sini. Aku bingung. Kenapa di tempat Ansiu ada semua barangku? Tapi dia tidak memberiku kesempatan untuk bertanya. Hanya meninggalkan kalimat, sampai jumpa besok jam 1 siang di pasar malam. Lalu menutup telepon. Meninggalkanku sendirian dalam kebingungan. Ada perasaan aneh yang tak terlukiskan di hatiku. Aku menuruti kata-kata Ansiu, mengemasi barang-barangku seadanya. Sisa waktuku kugunakan untuk fokus merapikan soal-soal latihan simulasi. Namun, aku tidak bisa fokus lebih dari 10 menit. Dan tanpa sadar membawa tasku keluar. Licia tidak tahu pergi bermain kemana. Melihatku bersemangat akan keluar. Pelayan wanita sedikit bingung. Tuan Ye, ini. Aku tidak menoleh ke belakang. Hanya meninggalkan kalimat. Beritahu Xia. Aku kembali belajar. Saat aku mengetuk pintu rumah Ansiu. Tepat pukul 11.30 malam. Pintu berderi terbuka. Ansiu hanya mengenakan jubah mandi abu-abu tua. Ujung rambutnya masih meneteskan air. Garis tulang selangkanya terlihat jelas. Dia mengangkat tangan dengan santai, menyibakkan rambutnya. Matanya tampak dingin dan malas. Melihatku, tatapannya sedikit tertegun. Bukankah kataku besok? Aku menggenggam gagang koperku dengan sedikit malu. Aku sudah selesai berkemas lebih awal. Jadi sekalian saja datang. Dia mengangkat alis. Tidak berbicara. Hanya sedikit menyingkirkan tubuhnya. Masuklah. Aku masuk ke dalam dengan kepala tertunduk. Jantungku hampir melompat keluar dari dada.
Dari belakang terdengar suara pintu kamar mandi ditutup. Suara gemericik air kembali terdengar. 10 menit kemudian, An Siyu keluar dengan mengenakan gaun putih panjang. Sambil mengeringkan rambutnya, dia melemparkan kalimat padaku. Rapikan kertas ujianmu. Kita mulai dalam 10 menit. Aku menggigit bibir dan mengangguk. Duduk di meja belajar dan membentangkan kertas ujian. Lampu meja menggantung di atas kepala. Dia menunduk melihat soal. Napasnya terasa sangat dekat. Soal ini bagaimana caramu menghitungnya? Aku secara naluriah sedikit mundur. Tapi dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan memegang lututku. Menarikku kembali. Nadanya datar. Apa yang kamu lakukan? Duduk yang benar. Kalau tidak, aku tidak bisa mengajarimu. Aku menundukkan kepala. Telingaku terasa seperti terbakar. Jarinya menunjuk soal-soal yang salah di kertas ujianku. Kamu tidak fokus. Tidak. Dia menatapku. Matanya yang hitam, legam terasa dingin dan nyaris tanpa ampun. Kalau kamu masih berencana setengah-setengah seperti dulu, lebih baik kamu kembali ke tempat tidurmu yang mewah dan empuk itu. Aku tahu An Siyu sedang marah. Tapi aku tidak mengerti apa sebenarnya yang membuatnya marah. Marah karena nilaiku turun? Marah karena aku santai? Marah karena aku tidak berusaha? Atau marah karena aku meninggalkannya? An Siyu tidak berbicara. Hanya menatapku. Matanya seperti kolam yang dalam. Tidak menunjukkan emosi apapun. Lama sekali dia tidak berbicara. Tiba-tiba aku tersenyum kecil pada An Siyu. Bangkit dan berjalan pergi. Alis An Siyu seketika berkedut. Dia tiba-tiba berdiri. Suaranya terdengar sedikit panik dan serak. Ye Fang, kamu mau pergi lagi? Gerakanku terhenti. Aku berbalik menatapnya. An Siyu berdiri di tempatnya. Matanya tegang. Buku-buku jarinya memutih. Seperti binatang buas yang akhirnya kehilangan kendali. Terengah-engah menatapku. Coba saja kamu pergi. Kalau kamu kabur lagi seperti dulu, aku tidak akan mengejarmu. Namun, meskipun An Siyu berkata tidak, akan mengejar. Tubuhnya selangkah demi selangkah mendekatiku. Masih membawa hawa hangat setelah mandi. Dingin dan kesal. Aku tertawa kecil. Mengulurkan tangan. Membuka pintu kamarnya dan masuk. Dia mengerutkan kening dan hendak mengikutiku. Detik berikutnya, dia melihatku berbalik. Dengan tenang membuka lemarinya dan mengambil sebuah kaos putih dari dalamnya. Langkahnya terhenti. Lalu aku mengangkat kaos putih An Siyu. Dengan gerakan lembut mengikatnya di depan mataku. Menutupi pandanganku sepenuhnya. An Siyu. Suaraku sangat pelan. Setiap kata terdengar jelas. Bukankah kamu bilang aku tidak fokus? Mulai sekarang aku akan menghafal. Kalau aku salah, kamu boleh menghukumku sesukamu. Keesokan harinya kembali ke sekolah. Aku memilih untuk tidur di kelas bahasa Inggris yang paling kuasai. Tapi saat bangun, aku mendapati dunia seolah runtuh. Tim nasional yang dipimpin oleh An Siyu akan pergi ke luar negeri minggu depan untuk mengikuti kompetisi. Jika berhasil, kesempatan untuk diterima tanpa tes di universitas terbaik sudah di depan mata. Malam saat An Siyu pergi, aku jarang sekali tidak bisa tidur. Berbaring di tempat tidur, bolak-balik, tapi pikiranku tidak bisa berhenti. Karena tidak tahan, aku membuka WeChat dan mengiriminya pesan. Jam berapa di sana? Hampir di detik berikutnya, undangan panggilan video muncul. Jantungku berdebar kencang. Tanpa sadar mengangkat ponselku. Saat terhubung, An Siyu di seberang layar, mengenakan kaos berwarna gelap, bersandar di kepala tempat tidur hotel. Cahaya lampu membuat matanya terlihat dalam dan dingin. Kangen aku. Aku terdiam sejenak. Tidak. Nadanya malas dengan intonasi naik. Tadi sedang apa? Menghafal. Dia mencondongkan tubuh ke depan. Semakin dekat dengan kamera. Suaranya terdengar lebih jelas. Aku akan mendengarkan. Mendengar itu, aku benar-benar mulai menghafal dengan terbata-bata di depan layar. Awalnya masih sedikit tersendat, tapi lama-lama semakin lancar. An Siyu bersandar di kepala tempat tidur. Satu tangan menopang dagunya. Matanya tertuju padaku. Ekspresinya sulit diartikan. Sampai aku selesai menghafal semua teks klasik yang pernah muncul dalam sol-sol tahun sebelumnya. An Siyu baru berkata dengan datar, "Kamu sekarang pakai baju apa?"
Aku tanpa sadar menunduk melihat bajuku. Itu adalah jaket olahraga Anshiyu. Karena ukurannya longgar, aku pikir dia sudah menyiapkannya untukku sejak awal. Jadi entah kenapa aku memakainya. Di layar, Anshiyu tersenyum. Wajahku sedikit malu. Aku cemberut. Ya sudah, aku lepas sekarang. Kamu terlihat bagus memakainya. Lagi-lagi kalimat singkat berisi 7 kata. Seperti sedang memberi perintah. Sudut mata Anshiyu sedikit terangkat. Ekspresinya malas, namun penuh dengan keinginan mengontrol yang tidak bisa dibantah. Jelas-jelas dia berada ribuan mil jauhnya. Tapi aku merasa seolah duduk di hadapannya. Tertekan hingga tidak bisa bergerak. Selama Anshiyu pergi, aku hampir mencurahkan seluruh pikiranku ke dalam belajar. Beberapa kali saat dia melakukan panggilan video dari luar negeri, di bawah matanya terlihat kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Aku tidak lagi mengganggunya dengan obrolan. Hanya dengan patuh memegang buku catatan dan menghafal di depan kamera untuknya. Saat kami tidak berkomunikasi, aku menyendiri di rumah di bawah lampu meja yang redup, menyelesaikan setumpuk tebal soal-soal simulasi. Di earphone-ku berputar rekaman audio penjelasannya yang dulu. Seolah-olah dia selalu ada di sisiku. Waktu berlalu cepat hingga ujian masuk perguruan tinggi tiba. Suasana di sekolah dipenuhi ketegangan. Hari ujian. Cuacanya sangat cerah. Pengawas ujian berjalan mondar-mandir. Suara hak sepatunya yang menyentuh lantai di kelas yang sunyi terdengar sangat jelas. Aku duduk di barisan paling belakang. Ujung penaku meluncur di atas kertas ujian. Pikiranku jernih luar biasa. Aku tahu, hasil ujian ini tidak akan mengecewakan diriku sendiri. Dan juga tidak akan mengecewakan Anshiyu. Sore hari saat ujian masuk perguruan tinggi benar-benar berakhir. Cuacanya gerah. Angin pun terasa seperti telah diuapkan. Saat aku keluar dari ruang ujian, Anshiyu berdiri di bawah pohon di seberang jalan. Mengenakan gaun putih, membawa sebuah payung. Wajahnya menunjukkan sedikit ketegangan dan kekhawatiran. Dia melihatku, menatapku tanpa bergerak. Saat itu, aku berjalan cepat ke arahnya, tanpa berkata apa-apa. Hanya memeluknya erat, tubuhnya kaku. Setelah beberapa detik barulah, dia perlahan mengangkat tangan dan menepuk punggungku. Berbisik, "Sudah, sayang. Semuanya sudah berakhir." Afeng melakukannya dengan sangat baik. Kami kembali bersama ke rumah siswa itu. Di dalam rumah masih seperti dulu. 2 kursi di samping meja belajar. Selembar kertas ujian tergeletak di sudut. Di dinding masih tertempel catatan itu. Sisa 1 hari menuju ujian masuk perguruan tinggi. Belum sempat dilepas. Aku baru saja selesai mandi air dingin. Seluruh tubuhku terasa lemas. "Kenapa?" Dia bertanya perlahan. Aku tidak mempedulikannya. Berjalan dan duduk di sebelahnya. Menyandarkan kepalaku di bahunya. Tubuhnya sedikit kaku. Lalu dia tersenyum. Aku berkata dengan suara teredam, "Aku ingin ikut denganmu ke Beijing." Anshiyu tertawa kecil, menunduk dan berbisik di telingaku. "Perlukah kuingatkan padamu? Hasilnya belum keluar." Aku mengangkat kepala. Dengan ekspresi tidak mau kalah. Sore ini, aku sudah mencocokkan semua jawabanku. Pilihan universitasku akan kuisi sekolah di Beijing. Aku mau mengikutimu. Aku akan terus menempel padamu seumur hidup. Anshiyu tertegun. Ujung telinganya perlahan memerah. "Sebaiknya kamu menepati janjimu." Bulan Agustus. Surat penerimaan datang. Anshiyu diterima tanpa tes di Universitas Tsinghua. Sementara aku masuk ke sebuah universitas ternama yang hanya berjarak beberapa stasiun kereta bawah tanah dari kampusnya. Malam itu, kami terakhir kalinya menginap di rumah sewanya. Angin malam musim panas. Gorden tidak tertutup rapat. Cahaya bulan menyinari lantai. Dia menangkup wajahku dengan kedua tangannya. Suaranya terdengar sedikit posesif. "Ye Feng, apa kamu benar-benar ingin aku menjadi pacarmu? Sekarang masih ada waktu untuk menyesal." "Tentu saja." Lalu, aku diam-diam mengeluarkan selembar kertas ujian dari belakang. "Mulai sekarang, semua PR-ku kuserahkan padamu. Tamat."